Rudal Rusia menghantam depot amunisi di wilayah Lviv, Ukraina. Serangan rudal ini juga disebut menghancurkan fasilitas energi di dua lokasi. Juru bicara Kemenhan Rusia Igor Konashenkov di hari Jumat mengatakan rudal Rusia menghantam sebuah depo amunisi di wilayah Lviv yang menyimpan stok senjata dan peralatan militer serta amunisi negara-negara barat. Rusia juga disebut menghancurkan fasilitas energi di Kiev dan juga Kharkiv. Serangkaian rudal ini ditembakkan pasukan Rusia dari peluncur rudal Iskander. Video ini dibagikan Kemenhan Rusia. На которые были доставлены и хранились значительные запасы поступивших. Satuan Unit Narkotika Polres Sanggau, Kalimantan Barat menangkap 3 kurir dan pengedar yang hendak menyelundupkan 7,1 kg sabu serta 2.136 butir ekstasi via perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sanggau. Turunkan ya. Tiga tersangka masing-masing berinisial ES 43 tahun, AH 43 tahun, serta JA 42 tahun merupakan warga kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ketiga tersangka tertangkap tangan membawa 7,1 kg sabu dan 2.136 butir ekstasi saat masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui jalur tikus perbatasan, yakni melalui jembatan Balai 4 Dusun Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Atas perbuatannya, ketiga tersangka pun dijerat dengan pasal 114 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. TKP-nya di Jembatan 4, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam. Diamankan berupa atau bruto 7,1 kg sabu dan berupa pil ekstasi yang diduga ekstasi berjumlah 2.136 butir. 7 tahanan Polsek Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat melarikan diri dari ruang tahanan Mapolsek. Ketujuh tahanan ini kabur dengan cara membobol tembok toilet. Dari informasi yang dihimpun pada Jumat kemarin, kaburnya ketujuh tahanan ini terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 21.39. Ketujuh tahanan kabur dengan cara menjebol tembok belakang ruang tahanan yang merupakan ruang toilet. Terlihat tembok belakang kantor Mapolsek yang bersebelahan dengan makam terlihat bolong berdiameter kurang lebih 40 hingga 50 cm. Dari laporan yang beredar, ketujuh tahanan ini bernama Gapar, Dola Aprian, Iman, Arif Budiman, Saipul Bahar, Ahmad Ridwan, dan Redo Palami, yang terdiri dari 5 tahanan kasus narkoba dan 2 tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor. Tim gabungan dari Reserse dan Kriminal dari Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi melakukan pengejaran 7 tahanan ke sejumlah wilayah. Dan hingga saat ini belum ada pihak kepolisian baik dari Mapolsek Jati Asih maupun Polres Metro Bekasi Kota yang memberikan keterangan. Tim gabungan Kejaksaan Negeri Flores Timur dan Polres Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, serta Polres Bima menangkap buronan berinisial PLT, Bendahara BPBD Flotim, yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana COVID-19. Kanit Busar Polres Flores Timur, Aibda David Prabowo, membenarkan penangkapan DPO perkara korupsi dana COVID-19. Ia mengatakan setelah menerima surat disposisi, tim Busar Polres Flotim melakukan interogasi dan ditemukan hasilnya. Kasus ini merupakan dugaan penggelapan dana percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Flores Timur yang menyeret 3 tersangka. 2 lainnya adalah PIG sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur dan AHB selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Kedua tersangka telah ditahan penyidik Kejaksaan Flores Timur pekan lalu. Ketiganya saat ini menjadi tersangka penyimpangan dugaan penyimpangan dana COVID-19 hingga negara mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah.
sekitar jam 1 kami bergerak ke Bejawa, menunggu pesawat dan berangkat ke Labuan Bajo. Di sana kami juga berkoordinasi dengan rekan-rekan Puser dari Polres Bima. Yang bersangkutan diamankan dan tidak melakukan perlawanan di Kecamatan Muntah, Simpasai, Bima, Kabupaten. Dan hari ini tersangka atau DPO ini kami bawa kembali ke Larang. Kita ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang selama 3 hari. Perpanjangan ini dilakukan lantaran penanganan dampak banjir bandang belum maksimal dan masih ada 2 desa yang terisolir. Sejumlah permukiman warga hingga kini masih dipenuhi material sisa banjir dan longsor. Tidak hanya itu, 2 desa, yakni Desa Pamulukan dan Desa Uhaimate, hingga kini masih terisolir sejak diterjang banjir bandang Selasa 11 Oktober lalu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Mamuju, Taslim, mengatakan hasil analisa BPBD dan instansi terkait, warga belum bisa beraktivitas secara normal pasca banjir. Pemulihan pasca banjir akan terus dilakukan hingga selesai. BPBD Mamuju mencatat 6 rumah hanyut dan 2.488 unit rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat diterjang banjir bandang. Warga pun berharap penanganan pasca banjir bandang ini terus dilakukan agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Tanggap darurat ini Bupati Mamuju setelah kami memberikan pertimbangan dan analisa dari skala banjir bencana di sini, banjir dan longsor, Ibu Bupati menambah tanggap daruratnya sampai 3 hari. Ya karena memang kami melihat skalanya masih penanganannya belum terlalu bagus, masyarakat masih belum bisa beraktivitas secara. Pasca pandemi COVID-19, kini pusat perbelanjaan ITC Mangga 2 Jakarta Utara telah kembali ramai dikunjungi oleh pengunjung. Sebagai pusat perbelanjaan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dan jadi pilihan berbelanja produk garmen dan pakaian, kini ITC Mangga 2 sudah kembali ramai dikunjungi pengunjung. Pasca pandemi COVID-19 yang mulai melandai, tidak hanya produk garmen dan pakaian yang menjadi unggulan, di ITC Mangga 2 juga terdapat berbagai makanan legendaris yang mengundang para pecinta kuliner untuk mengunjunginya. Saat ini pengunjung yang datang ke ITC Mangga 2 telah meningkat 80% dan 90% tokonya sudah buka kembali seperti sebelum masa pandemi. Sekarang sih pusat perbelanjaan terutama di ITC Mangga 2 ini luar biasa ya. Jadi kita tuh sudah kembali seperti normal. Jadi tingkat kunjungan kita itu sekarang ini udah 17.000 lebih untuk di weekday. Kalau untuk di weekend bisa sampai 25.000. Jadi luar biasa tingkat pengunjungnya. Jadi sudah kembali sebelum masa pandemi. Jadi kalau kita lihat ya pusat keramaian di tempat kita ini salah satu titik keramaian. Ini sampai orang mau makan aja waiting list. Jadi bukan hanya di sini ya, dari di titik-titik zona-zona yang lain itu juga ramai sekali di tempat di ITC Mangga 2 karena orang sudah mungkin udah kangen kali ya untuk berbelanja di ITC Mangga 2.